Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Kelompok Hamas menyebut salah satu komandannya tewas beserta keluarganya dalam serangan Israel di sebuah kamp pengungsi di Lebanon Utara pada Sabtu waktu setempat. Serangan di wilayah Lebanon Utara itu jadi yang pertama sejak perang di Gaza berkecamuk pada Oktober 2023. Sebelumnya Israel telah berulang kali menargetkan pejabat Hamas di Lebanon. Sementara itu, UNICEF menyebut ratusan anak-anak terbunuh atau terluka di Lebanon. Anak-anak dan keluarga kini tinggal di jalanan atau di tempat penampungan, meninggalkan rumah mereka. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera demi kemanusiaan dan memastikan perlindungan warga sipil, anak-anak, pekerja kemanusiaan, dan tenaga kesehatan. Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon untuk melawan Hizbullah dan juga serangan di Gaza. Kini sebanyak lebih dari 41.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 2.000 orang tewas di Lebanon. Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. 41 warga yang dievakuasi tersebut kini telah berada di Amman, Jordania. Evakuasi 40 WNI dan 1 WNA ini dilakukan Kemenlu melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan Amman. Saat ini masih ada 116 WNI yang masih tinggal menetap dan belum memutuskan dievakuasi dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri menghimbau WNI di Lebanon untuk tidak menunda proses evakuasi karena eskalasi konflik semakin memanas. Gelombang kelima evakuasi warga negara Indonesia melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan kemudian Amman, alhamdulillah telah berada di kota Amman, Yordania, dengan selamat dan aman. Jadi saat ini total warga negara kita yang sudah kita evakuasi melalui jalur darat dalam 2 gelombang ada 40 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing, spouse dari warga negara Indonesia, dan ke-41 evakui tersebut sudah berada aman dan selamat di kota Amman, Yordania. Sementara di Palestina, Kementerian Kesehatan Palestina merilis 18 orang tewas pada serangan Israel di kamp pengungsi Tulkarem di tepi barat. Serangan ini paling mematikan di wilayah yang diduduki sejak perang Israel-Hamas meletus pada Oktober lalu. Militer Israel mengatakan serangan ini menewaskan pemimpin Hamas di Tulkarem. Hamas mengutuk serangan ini tetapi tidak mengonfirmasi apakah ada anggotanya yang tewas. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di London pada hari Sabtu untuk menyerukan gencatan senjata menjelang peringatan pertama serangan Hamas terhadap Israel. Aksi unjuk rasa besar-besaran juga direncanakan di beberapa kota Eropa, termasuk Paris dan Roma, dengan pertemuan terbesar diperkirakan terjadi mulai Sabtu hingga Senin. Menjelang tengah hari, ribuan orang telah berkumpul di Russell Square, London Pusat. Beberapa penyelenggara pawai mengatakan mereka berencana untuk menargetkan perusahaan dan lembaga yang mereka tuduh terlibat dalam kejahatan Israel, termasuk Barclays Bank dan British Museum. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Paris, Prancis. Berapa ribu pengunjuk rasa berdemonstrasi secara damai di Paris pada hari Sabtu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Banyak yang mengibarkan bendera Palestina dan memegang poster bertuliskan "Hentikan genosida, bebaskan Palestina, dan jangan sentuh Lebanon." Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia mendukung penghentian pengiriman senjata ke Israel jika senjata tersebut akan digunakan di jalur Gaza.
Unjuk rasa bela Palestina juga terjadi di Jakarta, saudara. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda Jakarta pada hari ini. Aksi ini juga memperingati 1 tahun genosida Israel di tanah Gaza, Palestina. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi unjuk rasa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia. Nanda, selamat pagi. Apa yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa, Nanda? Dipo, selamat pagi. Setidaknya ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh massa dalam aksi ini. Kalau kita mengingat, sebenarnya ini bukan kali pertama aksi dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Dipo dan juga saudara. Sering kali dilakukan seiring dengan apa yang terjadi di tanah Gaza atau Palestina. Nah, untuk aksi hari ini, Dipo dan juga saudara, poin utamanya adalah hari ini memperingati 1 tahun genosida Israel di tanah Gaza, Palestina. Tidak hanya itu, Dipo dan juga saudara, setidaknya ada 2 poin lain tuntutan besar yang akan disampaikan oleh massa dalam aksi hari ini. Yang kedua adalah mendesak PBB untuk menghukum Israel terkait dengan apa yang sudah ia lakukan selama ini. Dan poin ketiga, ini juga sekaligus mengingat saat ini Indonesia posisinya akan ada presiden baru, yakni akan di tanggal 20 Oktober nanti pelantikan presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Ini menjadi titik ataupun concern dari para aksi atau massa hari ini agar Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat fokus memberi dukungan kepada masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai presiden usai dilantik 20 Oktober mendatang. Setidaknya 3 poin itu yang akan dilayangkan oleh massa hari ini. Kalau kita melihat situasi di lapangan saat ini, Dipo dan juga saudara, di mana aksi ini sebenarnya massa sudah bergerak, di mana tadi titik kumpul di depan patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, kemudian sudah bergerak ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Nah, untuk aksi hari ini, Dipo dan juga saudara, informasi dari pihak kepolisian dan juga baik dari pihak panitia, kurang lebih ada sebanyak 500.000 peserta aksi yang dimulai dari tokoh ataupun tergabung dari tokoh agama, artis maupun juga pejabat negara, sampai dengan pagi hari ini yang sudah terkonfirmasi nantinya akan hadir, yakni tokoh Kiai Haji M. Samsudin, kemudian HM Hidayat Nur Wahid, dan masih banyak lagi lainnya. Kita lihat bagaimana jalannya aksi hari ini, Dipo dan juga saudara. Kita akan cermati juga nanti apakah ada tuntutan-tuntutan lainnya yang akan dilayangkan di depan Kedubes Amerika Serikat. Dipo? Selain mendesak PBB untuk kemudian menghukum Israel, menariknya juga massa ini meminta komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kemudian betul-betul mendukung Palestina di 100 hari kerja pertama nanti. Nanda, kalau kita lihat juga tadi ada mobilisasi yang kemudian dilakukan oleh sejumlah massa. Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian mungkin mengantisipasi kemacetan? Betul sekali, Dipo, bahwa rekayasa lalu lintas ini sebenarnya sudah diterapkan. Sifatnya situasional, bahwa tadi ketika massa berkumpul depan patung kuda Arjuna Wijaya, itu sudah mulai ditutup. Artinya baik kendaraan yang ingin melintas ke arah Medan Merdeka Selatan ini sudah ditutup, baik dari arah patung kuda menuju ke arah Gambir maupun juga sebaliknya, mengingat juga hari ini merupakan hari Minggu diselenggarakan CFD. Jadi yang perlu diperhatikan hari ini di Polda juga saudara, khususnya bagi Anda yang memang ingin melakukan mobilisasi di sekitar Monas dan sekitarnya, harus diperhatikan betul-betul karena untuk aksi ini memang akan diselenggarakan sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Tapi kita melihat bagaimana eskalasi yang ada di lapangan, apakah akan lebih ataukah tidak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jalan-jalan yang di sekitar tempat aksi ini, yakni khususnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi bagi Anda saudara yang memang ingin melintas khususnya dari arah patung kuda menuju ke arah melintasi depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, ini harus dipastikan sampai dengan sekitar pukul 9 karena akan dialihkan menuju ke arah Gambir. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kembali lagi di sini Dipo dan juga saudara, sifatnya situasional, penerapan rekayasa lalu lintasnya. Jadi beberapa titik ini benar-benar dijaga, dan juga bagi Anda saudara yang memang berniat untuk menghadiri juga dalam aksi hari ini, ada beberapa tempat parkir, kantong parkir yang memang sudah disediakan dari pihak kepolisian. Tentunya juga sering kali mengimbau bahwa parkir bisa dilakukan di area Monas ataupun juga di stasiun Gambir dan titik lain yang dirasa memang cukup
aman dan kondusif sekiranya memang ketika ingin pulang begitu. Jadi banyak opsi. Jadi sekali lagi Dipo dan juga saudara kita sama-sama cermati. Kalau di belakang kalau Anda dengar saat ini sudah menggaungkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tandanya ini sudah dimulai aksinya. Nah, kita akan cermati bersama untuk aksi hari ini Dipo dan juga saudara. Baik, Nanda. Artinya kita juga berharap bahwa suara-suara rakyat ini didengar dan kemudian aksi demonstrasi berlangsung dengan aman dan juga lancar. Terima kasih atas laporan Anda, Nanda Aprilia, langsung dari kawasan Monas, Jakarta.